In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Anugraha dengan nomor induk mahasiswa 1194012 program studi Teknik Telekomunikasi. Adapun pada video kali ini adalah terkait dengan pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah jaringan akses simulasi topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan yang mana petunjuk soalnya yaitu mendaftarkan akun email ke setiap user menggunakan domain itera.ac.id dan juga melakukan pengujian dengan pengiriman email ke masing-masing user. Yang mana user minimal melakukan pengiriman kedua user yang berbeda dengan area yang berbeda pula. Dan berikut adalah gambaran topologi jaringan yang akan perlu dibentuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Berikut adalah topologi jaringan yang menyesuaikan dari instruksi ujian tengah semester jaringan akses nirkabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait perangkat-perangkat yang digunakan pada aplikasi ini untuk menyusun topologinya. Yang pertama yaitu perangkat dari server. Nah, dari perangkat dari server, server yang digunakan itu adalah server DNS, mail, web, dan DHCP. Yang mana itu sebagai dari end device-nya. Nah, dari server-server ini dihubungkan menggunakan switch, dan switch ini dihubungkan menggunakan kabel dari kabel cross chopper straight through. Dan dari kabel ini dihubungkan, kabel ini menghubungkan dari switch ke router. Dari router itu menghubungkan dua perangkat. Pertama, perangkat kabel modem dan juga perangkat switch. Nah, dari kabel modem itu akan membuat jalur lagi, dan kalau untuk switch sendiri itu memecah jadi tiga bagian. Yang pertama, dari switch menghubungkan dua perangkat langsung end device ke pengguna, yaitu laptop Sabhan dan Shakira, dan juga dari switch ini juga menghubungkan ke access point, yang dimana access point ini menghubungkan ke Ardita. Lalu dari router ini kabel lanjut dari kabel modem itu ke cloud sebagai perantara, dari cloud itu ke router. Ini sebagai emulation WAN itu sendiri. Mana ini network device kita dapatkan dari network device yaitu PT Cloud dan juga kabel modem. Nah, selanjutnya juga dari router juga itu sebagai network device pun juga sama, dari switch juga sebagai network device. Access point pun juga sama. Lalu berlanjut lagi ke arah yang selanjutnya lagi, dari cloud ke router ke switch. Kabel yang berwarna dari hitam tidak putus-putus itu adalah copper straight through, dan juga untuk kabel yang putus-putus itu adalah kabel dari cross chopper crossover. Nah, di sini, di switch, itu menghubungkan dua central office server, yang dimana central office ini menghubungkan cell tower yang secara tidak langsung juga nanti akan disetting ke perangkat-perangkat end device atau nggak pengguna atau user. Nah, bagaimana supaya perangkat-perangkat ini bisa berkomunikasi, bagaimana antar area itu bisa mengirimkan pesan, bagaimana pesan-pesan ini dapat terhubung dari satu ke yang lainnya. Nah, mari kita simak nanti ke penjelasan selanjutnya. Secara kesimpulannya, ada beberapa perangkat. Yang pertama, perangkat untuk end device-nya itu adalah dari server dan gadget ya, dari laptop, smartphone, dan tablet. Untuk dari network service-nya itu juga atau network device-nya itu adalah switch, router, kabel modem, cloud sebagai WAN emulation nih, lalu switch dan juga central office server itu sendiri. Yang mana dari cloud ke kabel modem itu menggunakan kabel koaksial, dan juga dari central office ke cell tower itu menggunakan kabel konvensional yaitu kabel koaksial itu sendiri. Di sini connection-nya itu sebagai berikut, berwarna biru seperti listrik. Lalu ke tahapan yang kedua yaitu konfigurasi supaya apa? Supaya perangkat-perangkat ini bisa terhubung satu dengan lain-lainnya. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi yang mulai dari awal itu konfigurasi DNS. Di sini kita atur default gateway dan DNS servernya itu disesuaikan. Yang dimana DNS server sesuai dengan instruksi dari
tugasnya ini adalah sebagai berikut dan juga default gateway-nya adalah sebagai berikut. Mengapa 8.0.0.2? Karena ini yang akan menghubungkan dari switch ke router dan router ini akan mecah lagi nanti ke arah area A, area B, ke area C. Nah, gateway-nya itu satu terpusat adalah 8.0.0.2. Lalu setelah dilanjut ke arah default gateway dan DNS server, di konfigurasinya yang perlu dikonfigurasikan adalah IP configuration-nya. Nah, IP configuration-nya disesuaikan dengan yang digunakan dari setiap perangkat itu sendiri. Nah, di mana perangkat ini menggunakan 8.8.8.8 sebagai berikut, dan subnet max-nya itu akan muncul secara otomatis ketika IP-nya sudah diisikan. Jangan lupa untuk di-on-kan. Nah, sama seperti perangkat dari DNS itu sendiri, di konfigurasinya itu sendiri kita buka setting, default gateway dan DNS server, secara garis besarnya semua dari server yang digunakan adalah sama. Sebagai berikut, dan yang berbeda di mana? Adalah di IP address-nya, yang sesuai dengan perangkat itu sendiri. Nah, ini sebagai berikut, kita cek aja, kita sebagai cross check, karena ini sudah diisikan sebelumnya oleh saya untuk mengetahui hal ini. Lalu juga kita cek lagi nih, sama ya, static gateway-nya, gateway dan juga DNS servernya sama 8.8.8, dan ini ya sudah pas ya, sama dengan yang diinstruksikan. Pun juga dari DHCP-nya juga dari tadi yang web, yang DHCP itu secara settingnya juga gateway dan fast Ethernet-nya itu hanya berbeda di IP address itu sendiri. Oke, untuk dari perangkat switch-nya itu sendiri kita setting mungkin di bagian fisikalnya, di mana di modul. Ketika ada port yang memang tidak bisa terhubung lagi ke perangkat, maka perlu ada penambahan modul. Untuk dari yang digunakan dari modul ini sendiri, dan pun juga physical device-nya adalah port dari Fast Ethernet, yang dimana ini terhubung, Fast Ethernet yang terhubung adalah dari switch ke router, itu adalah Fast Ethernet port 0/0. Nah, lalu kita cek di sini, kita zoom in aja. Nah, ini modul yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini sebagai berikut. Nah, kita zoom in lagi. Nih, sudah terlihat Fast Ethernet. Kita silang. Setelah dari pengaturan dari physical dari switch itu sendiri, lalu kita berlanjut ke arah routernya. Router ini tadi sesuai dengan penjelasan yang di awal, bahwa kita akan menghubungkan ke dua perangkat. Nah, di sini tadi ya, tadi satu ini adalah untuk ke switch. Untuk dari ini kita kulik dulu dari physical, dan ini untuk ke modem atau kabel modem, dan ini adalah untuk ke switch yang kedua, yang dimana nanti akan menghubungkan ke access point. Nah, coba kita lihat yang di sini di physicalnya, maka dari itu Fast Ethernet yang kita gunakan adalah Fast Ethernet. Fast Ethernet 0/0 itu ke switch. Nah, ini satu. Ini bagian portnya. Baru 0/1 itu ke kabel modem. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini yang ke-6 itu adalah ke switch-nya itu sendiri sebagai port yang ke-6. Lalu berlanjut ke arah konfigurasi. Nah, tadi karena yang Fast Ethernet yang kita gunakan itu ada 0/0, 1/0, dan 6/0, maka yang perlu kita konfigurasikan atau yang kita atur hanya dari yang kita gunakan. Maka kayak serial atau Fast Ethernet 4/0 itu tidak di setting. Nah, makanya ini kosong. Oke, berlanjut lagi kita setting IP address-nya sesuai dengan apa yang emang terhubung dari port itu sendiri. Yang 0/0 itu adalah IP address-nya adalah konfigurasinya ada sebagai berikut nih. Untuk ke switch, subnet max-nya muncul, dan ini 17.17.17.17. Ini untuk kabel modem sebagai IP configuration-nya, subnet max-nya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk IP untuk ke switch yang ke bawah, ini ke access point dan ke usernya langsung dari switch ini adalah IP-nya sebagai berikut. Kita sesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh penugasan tugas ini. Nah, oke, mari kita berlanjut ke arah dari switch terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Kita cek dulu access point, yang dimana
Untuk setting tidak disetting apa-apa. Untuk bagian port itu kita on kan 100 Mbps dan half duplex. Dan di sini port yang kita atur port 1 yang dimana ini untuk terhubungnya dari perangkat-perangkat yang dimana yang kita gunakan SSID-nya adalah ini bebas digunakan hal apapun penulisannya. Cuman saya di sini menuliskan dengan menuliskan WiFi dengan menggunakan authentication-nya itu WPA2-PSK yang dimana untuk passwordnya itu 1 sampai dengan 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Supaya apa? Supaya ada perangkat yang bisa terhubung ke arah akses point ini. Maka dari itu untuk terhubungnya bagaimana? Kita coba cek di yang physical, kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita ke arah physical dari yang perangkat yang akan terhubung ke access point itu sendiri. Yang mana secara untuk settingnya supaya ada bisa disetting ke access point, maka perlu penambahan modul di laptop itu sendiri dengan penambahan modulnya adalah ini. The WPCN WPC 300N, modul untuk 2.4 GHz Wireless Interface Sustainable for Connection Wireless Network. Yang dimana itu adalah access point. Oke, lanjut ke konfigurasi. Kita masuk karena sudah diatur ya dari modulnya dari secara fisikal. Kita atur SSID sesuai dengan access point-nya, WiFi, pun juga authentication-nya juga disesuaikan password-nya dengan access point. Supaya apa? Bisa terhubung. Dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk laptop dari Ardita itu sendiri terhubung. Nah, untuk terkait dengan laptop yang lainnya itu tidak ada pengkonfigurasian yang lain. Cukup dari settingnya ini sendiri, pemastian dari gateway-nya itu DHCP, pun juga yang lainnya juga itu pemastian untuk dari kalau konfigurasinya adalah DHCP. Shakira juga sama, laptop dari Shakira itu juga sama. Secara physical juga tidak diatur, hanya pengecekannya saja secara DHCP. Lalu bagian di sini sudah di DHCP configuration-nya sudah. Yang pertama untuk dari keterhubungan laptop langsung dari user ke access point juga. Lanjut ke area yang lain. Kabel modem sudah sesuai, tidak ada pengkonfigurasian ataupun physical yang harus diatur. Pun juga sama dari cloud sebagai dari WAN emulation. Yang perlu kita atur adalah di bagian Ethernet-nya, karena kan kita menggunakan Ethernet di sini, yang provider networknya adalah sebagai kabel, yang mana kabelnya adalah kabel koaksial. Lalu berlanjut ke arah router. Nah, di router nih, di bagian router, kita akan konfigurasinya terlebih dahulu. Yang kita atur ini, kalau diperhatikan bahwa router ini terhubung untuk ke arah cloud itu tuh portnya adalah 0/0. Maka diatur IP-nya adalah sebagai berikut, disesuaikan apa yang digunakan, pun juga sama ke interface-nya ini, fast Ethernet-nya itu dari router ke arah switch. Kalau bisa diperhatikan, IP address-nya itu disesuaikan, yang dimana fast Ethernet-nya itu port 0/1. Yang mana ini sebagai berikutnya, IP address-nya itu sendiri. Subnet-nya sama ya, itu langsung muncul. Nah, kita berlanjut ke arah switch. Untuk di switch juga sama. Tidak ada pengaturan, hanya pengecekan bahwa switch ini sudah terhubung ke arah interface-nya itu sendiri. Algoritmanya juga tidak ada yang diatur. Secara CLI juga sama. Nah, kita masuk ke Central Office. Di Central Office itu kita akan mengatur sesuai dengan global setting terlebih dahulu. Providernya sesuai dengan keinginan kita. Cuman saya di sini menggunakan penulisannya itu Indosat, huruf kecil semua. Dan ini pengecekan juga, kita cek bahwa IP configuration-nya adalah backbone dan DHCP. Pun juga yang lainnya juga sama. Oke, ini sudah sesuai ya. Baru Central Office-nya juga. Kita cek secara backbone-nya, DHCP sudah aman. Pun juga ini providernya kita sesuai dengan kemauan kita. Dan saya menggunakan dari penulisannya adalah Indosat. Masuk ke cell tower. Di cell tower, itu kita menggunakan 4 cell tower, yang mana ini kita setting terlebih dahulu untuk global settingnya. Providernya, ini kita tuliskan yang paling bagian di sinilah. Providernya Indosat 1. Provider
Indosat 2, 3, dan 4. Hal apa ini apa yang akan berpengaruh untuk keterhubungan perangkat? Perangkat-perangkat di sini sebagai user, sebagai end device yang digunakan sebagai user, kita cek nih untuk dari konfigurasinya. Interface-nya udah wireless, udah pas. Ini disesuaikan dengan cell tower yang akan digunakan untuk terhubung dari untuk keterhubungan dari perangkat ini sendiri. Coba kita uji coba. Ketika ini cukup dituliskan Indosat. Nah, maka dia akan terputus. Karena apa? Tidak sesuai dengan konfigurasi dari cell tower itu sendiri. Maka perlu disesuaikan untuk provider name sesuai dengan cell tower itu sendiri. Nah, sudah terhubung pun juga yang sama. Mungkin kita hanya untuk pengecekan di sini 2, 3, dan 4. Semua diatur oleh DHCP configuration. Lalu berlanjut ke arah, kalau tadi untuk pengkonfigurasian secara general, maka kita akan berlanjut ke konfigurasi secara mendetail terkhusus untuk router. Nah, dari tadi yang udah kita atur di router, itu interface ya, lalu kita atur juga untuk RIP IP routingnya. Yang dimana kita perlu menambahkan network address. Network address-nya ini disesuaikan terhubungan port dari router-router itu sendiri. Yang dimana terhubung ke arah kabel modem, switch 1 dan switch kedua. Nah, untuk switch 1 tadi, yang dimana ini fast Ethernet 0 per 0 per 0, maka yang kita masukkan adalah yang di sini kita tuliskan dulu sesuai dengan IP address sendiri 0.0.2 kita add maka akan timbul di sini pun juga sama itu kita tuliskan 17 17 17 17 17 kita add maka akan muncul di sini punya yang sama ini juga itu dituliskan sesuai dengan IP yang kita gunakan network address itu sendiri. Nah, 3 nih kita ulangi lagi ke switch yang pertama ke modem, kabel modem, dan juga ini switch yang kedua. Oke, dari RIP-nya sudah diatur, baru kita masuk ke CLI-nya yang kita atur untuk bisa terhubung ke yang lainnya. Yang dimana yang pertama kita enable terlebih dahulu dan kita tulis nih di bagian router untuk mengkonfigur terminal. Dan kita interface fast Ethernet 0 per 0. Nah ini di sini itu sudah berjalan ya. Sebelumnya itu sudah diatur, cuman di sini ada perubahan sedikit dari CLI-nya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, mungkin kita cek di sini router yang selanjutnya. Untuk ini RIP-nya juga sama. Waduh, kepencet. RIP-nya juga sama, yang dimana RIP yang pertama untuk network address-nya itu kita masukkan untuk ke cloud, yang dimana fast Ethernet 0 per 0 pun juga dimasukkan untuk ke switch 0 per 1. Di sini kita gunakan 17.20.12.22 dan 19.192.168.2.2. Sudah kita tambahkan RIP-nya untuk kita masukkan ke CLI-nya. Nah, secara garis besarnya adalah sebagai berikut sama router yang sebelumnya dengan router yang digunakan ini. Yang pertama kita masukkan configure terminal, lalu kita interface nih fast Ethernet. Nih kita cek lagi ya mana yang dikonfigurasikan karena ini sudah berjalan loh. Tadi sempat salah kalau untuk bagian di sini. Nah, ini nih. Kita cek. Nah, ini dia. Kita configure terminal. Lalu selanjutnya itu interface fast Ethernet 1 per 0. Karena apa? Kenapa yang di routing itu ke arah switch? Karena ini yang akan terhubung untuk berkomunikasi dan mengirimkan pesan data yang akan dikirimkan servernya dan lain-lainnya untuk keterhubungannya. Makanya dihubungkan untuk fast Ethernet 1 per 0. Cuman di sini diperhatikan. Ternyata di sini ada tulisan invalid. Invalid. Bahwa apa? Perlu ada diperhatikan bahwa untuk mengonfigurasikan tidak ada satupun penulisan yang tidak boleh salah. Kalau salah itu akan timbul nanti notifikasi adalah invalid. Maka yang benarnya seperti apa? Kita konfigurin terminal, kita masukkan interface
fast Ethernetnya. Lalu kita masukkan IP DHCP exclude address yang dimana ini akan dibuat rentang dari address yang bisa digunakan, maka dibuat rentangnya 19 dari 2 sampai dengan 20. Ini bebas. Pun juga sama IP DHCP full cell yang dan networknya ini adalah hal yang dasarnya. IP dasar pun kita masukkan subnet max-nya yang tadi secara otomatis. Lalu selanjutnya adalah default router, router yang emang dari IP configuration yang digunakan. Dan di sini balik lagi untuk invalid input detect. Kenapa? Karena untuk ini mungkin ini sebagai contoh bahwa untuk kurang strip saja itu akan invalid input. Maka di sini akan dibenahi lagi. Pakai kita gunakan strip, default router strip, DNS server strip. DNS servernya itu digunakan adalah sebagai berikut, disesuaikan ya. Lalu kita exit, kita end, selesai. Untuk mengkonfigurasikan pun juga sama. Untuk router-router yang memang kita gunakan. Hanya disesuaikan dari IP address yang memang terhubung dari port-portnya itu tuh penyebarannya itu kemana saja. Oke, untuk CLI dari router itu sendiri sudah selesai. Untuk keterhubungannya, lalu kita lanjut ke arah service. Nah, di service itu kita mulai dari server DNS. Yang kita atur adalah untuk yang penunjuk yang pertama, yang dimana menggunakan domain @itera.ac.id. Nah, disinilah penambahan dari service itu sendiri, yang dimana itera.ac.id dengan tipenya record dan addressnya adalah tadi, karena bagian mail yang dimana kita akan mengirimkan pesan, maka address yang kita tuju adalah 8.8.8.8.11. Baru kita add, lalu dan save, dan akan terrecord di sini. Oke, selesai kita untuk service-nya, untuk pelayanannya. Lalu untuk pelayanan selanjutnya seperti apa? Untuk ke server mail yang kita atur. Nah, untuk server mail itu masuk ke email. Karena yang akan kita gunakan adalah untuk emailnya itu sendiri untuk pengiriman pesan. Nah, di sini ada total 7 perangkat. Yang dimana perangkat-perangkat dari nama-namanya sudah saya berikan nama ya. Dari Saban, Ardita, Shakira, Daniel, Manurung, Abner, dan Deo. Nah, kita tambahkan usernya. Contoh, untuk menambahkan user anak dengan passwordnya itu bebas dengan kemauan kita 1, 2, 3, 4 kita tambahkan maka akan bertambah di sini. Cuman karena memang kata device memang sudah sesuai, maka anak itu kita kurangi saja karena memang device tidak ada. Hanya berandai-andai itu anak. Mungkin ada total 7, 1, 2, 3, 4 sesuai ya. Yang dimana penyebarannya untuk Saban, Arita, Shakira itu untuk di area 1. Lalu untuk area 2 itu ada tabletnya dari Manurung dan Daniel untuk smartphone-nya. Pun juga dari Abner, smartphone dan smartphone untuk di area 3. Nah, lalu kita pengecekan kembali. Selanjutnya adalah peninjauan kembali bahwa ini sudah sesuai. Nah, untuk bagian cloud, kita cek untuk Ethernet, itu bagian kabel, provider, aman. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa perlu ada pengecekan ulang, perlu ada peninjauan ulang sebelum nanti titik aman. Untuk bahwa dilihat keterhubungan antara dari server sampai dengan selesai, itu kita lihat dari kabel-kabel connection-nya. Dan di sini sudah diinstruksikan bahwa kabel-kabel ini berwarna hijau sampai dengan akhir bahwa memang sudah menandakan semuanya terhubung dengan rapi. Nah, untuk peninjauan apakah sukses atau failed dari setiap perangkat antar area ataupun di setiap area, maka kita add simple terlebih dahulu. Kita tinjau ulang peninjauan awal, komunikasi awal, kita cek. Ini ya, sukses ya antara Abner ke Dew di area ketiga. Ini untuk di area sendiri. Untuk dari area ketiga ke area 2, itu dari Abner ke Manurung. Kita lihat, sukses. Nah, mungkin kita cek lagi dari Dew ke Daniel, sukses. Mungkin kebalikannya pun juga sama, sukses. Artinya apa? Secara bisa dilihat di sini peninjauan awal, pengiriman komunikasi dari setiap area pun juga dari area ke area itu semuanya sukses. Nah, saya coba kembali untuk dari area 3 itu ke area 1. Sukses. Kita cek lagi ke laptopnya Ardita itu sukses.
Nah, secara awal berhasil untuk peninjauan awal bahwa untuk pengiriman dari pesan-pesan antar dari area itu sendiri, dari user-user yang berbeda di area maupun antar area, area 3, area 2, area 1, itu berjalan dengan sukses ataupun sukses. Nah, mungkin langsung saja kita akan masuk ke arah dari penggunaan dari perangkat itu sendiri. Mungkin kita mulai dari Daniel. Ke desktop, ke email. Nah, tadi kita sempat untuk mengirimkan, makanya masih ada. Kita tuh, mungkin kita cek dulu untuk ke area ketiga, dari area kedua ke area ketiga. Dari Daniel ke Abner. Abner at itera.ac.id, subjeknya pesan. Kita tegur terlebih dahulu Abner. Halo Abner. Halo Abner. Send. Kita taruh sebelah sini. Kita ceknya Abner, apakah ini masuk atau tidak. Kita klik email. Wah, ini tadi ya kita dilihat-lihat terlebih dahulu supaya tidak mempusingkan karena kita sudah uji coba. Klik retrieve. Nah, tadi ya Daniel mengirimkan ke Abner. Kita cek. Oke, aduh, hilang. Kita silang ini terlebih dahulu ya. Daniel Abner. Nah, tadi ya kita tahu halo Abner itu masuk. Coba kita balas. Halo juga Daniel. Oke, kita set. Oke, langsung masuk ya pesan. Halo Abner, di balasannya juga halo jaga Daniel, berarti komunikasi dua arah, half duplex juga berjalan. Lalu berlanjut mungkin ke perangkat yang lain. Kalau tadi itu Abner ke Daniel, kita coba mungkin dari Manurung itu ke Deo. Uh, Deo. Dari Manurung ke Deo ya. itera.ac.id, subjeknya pesan. Mungkin kita pesan good night. Good night. Del send. Cek ke Del. Apakah masuk atau tidak ya? Dilihat-lihat terlebih dahulu percobaan yang tadi. Kita cek klik receive. Kita cek ke Manurung. Nah, antara Manurung nih mengirim pesan good night Del tadi sudah masuk. Kita balas, kita reply good night to. Good night to Manurung. Oke, kita send. Apakah masuk? Nah, dari Deo tuh langsung masuk ya pesan bahwa ini Kutek tuh Manurung. Oke. Antar area 2 dan 3 itu sebenarnya bisa nih dari user-user yang berbeda, dari dua user yang berbeda. Coba kita coba dari Deo, dari email itu ke Saban. Kita compose Saban yang dimana ini area 1 nih yang langsung dari switch ke penggunanya langsung ke user. Saban itera.ac.id. Subjeknya pesan. Untuk pesannya mungkin hai, kita sapa ya. Hello sobat. Nah, kita kirim ke sahabat. Kita ke desktop, lalu kita cek ke email. Oke, dari Deo nih. Tadi nih yang sebelumnya ya. Ini halo sobat nih. Masuk ya dari Saban. Mungkin coba kita cek tadi Deo mana. Nah, kita balas, kita reply. Hai, hai juga sobat. How are you today? Oh, sorry. How are you today? Nah, selesai. Apakah masuk atau tidak? Kita cek. Nah, ini masuk. Bahwa hello juga sobat dan lain-lainnya itu juga masuk ya. Artinya apa? Di sini tadi sesuai dengan instruksi yang pertama, menggunakan domain itera.ac.id untuk mengirimkan pesan menggunakan email, dan yang instruksi yang kedua dari user-user yang berbeda antar area yang dari central office ke
area 2 ke area 3, dari area 3 ke area 1 pun sebaliknya, semuanya berjalan dengan sukses atau sukses, successful. Artinya apa? Secara rangkaian topologi jaringan ini sudah dipenuhi oleh saya sebagai pemenuhan tugas dari jaringan akses nirkabel. Maka dari itu cukup sekian dari ujian tengah semester mata kuliah jaringan akses ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.